Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali. Kita masih di tema 5 pengalamanku, ya. Kemudian kita masih di subtema 4 pengalaman yang berkesan, tapi kita akan masuk ke pembelajaran terakhir, pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita harus berdoa dulu supaya ilmu yang mau kita pelajari ini, ilmu yang mau kita terima ini akan dengan mudah anak-anak ibu pahami. Untuk yang beragama Islam, nanti doanya akan ibu tampilkan seperti biasa. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Nah, baik anak-anak, sekarang ibu bertanya dulu. Apa anak-anak ibu sudah mandi semua? Apakah sudah berpakaian rapi? Sudah duduk dengan rapi juga? Nah, ibu yakin anak-anak ibu sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi, dan tentu saja sudah sarapan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran terakhir pada hari ini. Biasanya kalau malam-malam anak-anak keluar rumah, anak-anak bisa melihat bintang juga bulan. Nah, bintang itu jumlahnya akan sangat banyak sekali. Anak-anak bisa sambil belajar, sambil mengenal alam, sambil belajar. Belajar seperti apa? Belajar menghitung jumlah bintang. Tentu saja tidak semua bintang, karena jumlah bintang itu sangat banyak. Anak-anak bisa menghitung bintang yang bentuknya besar, yang terlihat lebih besar, atau menghitung bintang yang cahayanya jauh lebih terang dari yang lain. Jadi sambil kita mengenal alam, kita bisa juga menghitung jumlah bintang sambil belajar berhitung. Kemudian anak-anak juga bisa sambil bernyanyi. Nyanyi apa? Lagu Bintang Kecil. Nah, ibu rasa semua anak-anak ibu juga sudah tahu bagaimana lagu Bintang Kecil. Nanti kamu bisa mencobakannya dengan adikmu, dengan orang tuamu, atau dengan kakakmu, atau dengan teman-temanmu. Nah, jadi sambil belajar kita bisa sambil mengenal alam. Kita bisa menjumlah, kita bisa mengurang. Nah, seperti pembelajaran terdahulu, kita belajar mengurang dan menjumlah benda. Nah, nanti kita juga akan berlatih bagaimana menghitung dan mengurangi kembali, supaya anak-anak ibu bisa lebih paham bagaimana cara mengurang, bagaimana cara menjumlah. Nanti ibu akan sajikan dalam video pembelajarannya. Kamu bisa menghitung bintang ya dari angka 1 sampai 2, 3, 4, mungkin sampai 40. Sebanyak apa bintang yang besar atau bintang yang berwarna terang yang bisa kamu lihat. Kemudian juga bernyanyi. Nah, sekarang kita akan coba lagunya. Nanti di video pembelajarannya juga ada lagunya. Lagunya Bintang Kecil. Siapa penciptanya? Bintang Kecil itu diciptakan oleh Pak Dal atau Pak Daljono. Di TK kamu pasti kamu sudah belajar seperti apa lagu Bintang Kecil. Sekarang kita akan cobakan, atau ibu akan cobakan menyanyikannya, supaya anak-anak ibu ingat kembali seperti apa lagu Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari, jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, itu lagu Bintang Kecil. Dan semua anak ibu pasti bisa menyanyikannya. Di pembelajaran ini kita juga akan belajar bagaimana cara kita bekerja sama di dalam keluarga. Nah, umpamanya diceritakan di sini ketika saat Udin baru lahir, ya. Jadi Udin baru lahir, Udin baru ada dalam keluarganya Mutiara.
Semua keluarga menyambut kehadiran Udin dengan sangat gembira. Ya, rumah jadi terasa lebih ramai karena ada suara anak kecil atau anak bayi yang menangis atau ada anak kecil yang berteriak-teriak. Nah, ketika Udin kecil, semua anggota keluarga bekerja sama. Umpamanya kakak yang biasanya dibantu ibu merapikan barang-barangnya atau peralatan belajar atau mainnya, sejak Udin lahir, kakak sudah bisa merapikan sendiri barang-barangnya. Kemudian ayah juga membantu menyiapkan makan atau sarapan atau membuat bubur untuk keluarga. Nah, bekerja sama itu penting agar pekerjaan di rumah menjadi lebih ringan, lebih cepat. Nah, kita juga harus mau saling membantu dengan yang lain. Kemudian Mutiara juga mulai mau berbagi untuk segala hal. Biasanya Mutiara sendiri, sekarang dia sudah punya adik, Udin namanya. Jadi Mutiara sudah mau berbagi dengan adiknya. Nah, kamu juga harus begitu. Jika kamu punya adik atau punya kakak, kita harus saling berbagi, saling menghargai, saling menyayangi. Mutiara sangat senang karena dia sekarang punya adik, ya. Dia bahagia punya adik baru. Nah, untuk menunjukkan rasa sayangnya, rasa senangnya, Mutiara menuliskan puisi untuk Udin, puisi untuk adikku. Nah, kamu juga bisa membuat puisi. Kalau minggu kemarin kita membuat puisi untuk ibu, untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada ibu kita. Nah, kali ini kita akan menulis puisi untuk adik kita, seperti yang dilakukan oleh Mutiara. Nah, kita bisa membuat puisi juga untuk orang-orang lain, orang yang memang kita sayangi, bisa sahabatmu, bisa ayah, ibu, kakakmu, atau siapa saja yang benar-benar kamu sayangi. Kemudian juga saat Udin masih kecil, tentu dia punya kebutuhan baru. Nah, hari itu Mutiara pergi bersama ibu dan ayahnya ke pasar untuk membelikan keperluan Udin, membelikan baju, membelikan sepatu, atau perlengkapan bayi untuk Udin. Nah, sambil kamu membeli pakaian, kamu juga bisa sambil berhitung, umpama bajumu berapa, baju Udin berapa, kamu bisa menjumlahkannya, atau kamu bisa juga mengurangi jumlahnya. Kita sudah belajar bagaimana menjumlah, bagaimana kita mengurangi suatu benda. Nanti ada video pembelajaran yang harus kamu kerjakan tugas-tugasnya sendiri dengan bantu orang tuamu kalau kamu memang sudah tidak mengerti atau kamu kesulitan untuk mengerjakannya. Kamu boleh minta bantuan orang tuamu untuk menerangkannya, tapi terlebih dahulu kerjakanlah tugasmu sendiri. Nanti di video pembelajarannya ada pembelajaran juga, kemudian ada juga latihan yang harus kamu kerjakan. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran yang sengaja Ibu buatkan untuk kamu, agar kamu mengerti, agar kamu lebih paham materi pembelajaran kita kali ini. Sekarang mari kita saksikan video pembelajarannya. Tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalaman yang berkesan. Pembelajaran 5. Malam ini langit cerah. Bintang-bintang cemerlang menghiasi langit. Siti, ayah, dan ibu duduk di teras. Mereka menikmati suasana malam. Jagung dibakar sebagai kudapan. Menambah kesan pengalaman melihat bintang. Siti teringat lagu yang sering dinyanyikannya sejak kecil. Siti bersenandung menyanyikan lagu Bintang Kecil. Bintang Kecil, ciptaan Daljono. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa.
Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata berikut. Bintang. Pada malam hari, bintang terlihat bersinar di langit. Kemudian kata terbang, menari, angkasa, biru, dan tinggi. Menghitung bintang. Siti mengagumi pemandangan malam ini. Bintang-bintang berkilau menghiasi langit. Siti mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 20 bintang. Terlihat di langit sebelah kiri pohon besar. Di sebelah kanan pohon besar terlihat 18 bintang. Berapa banyak bintang yang dilihat Siti? 20 ditambah 18 sama dengan 38. Pembelajaran 6. Pertama kali memiliki adik juga pengalaman yang berkesan. Kehadiran adik bayi disambut baik seluruh keluarga. Adik bayi yang mungil dan lucu disayangi semua orang. Mutiara, kakak Udin menceritakan pengalamannya saat Udin baru lahir. Ia menuliskan sebuah puisi untuk adiknya. Ia membacakan puisinya di depan kelas. Adikku sayang, adikku, selamat datang ke dunia. Kakak akan selalu menjaga. Adik yang lucu, cepatlah besar. Kita akan main bersama. Ayo mengamati. Sejak kelahiran Udin, suasana rumah Mutiara menjadi lebih meriah. Kesibukan bertambah karena kebutuhan Udin yang masih kecil. Semua anggota keluarga bekerja sama di rumah. Saat ibu sibuk menidurkan Udin, Mutiara tidak ribut. Mutiara membereskan mainan sendiri. Ayah membantu membuatkan makanan untuk keluarga. Kerja sama di rumah bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga. Kerjasama membuat pekerjaan rumah lebih ringan. Dengan bekerja sama, seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Bekerja sama menambah ikatan sayang antar anggota keluarga. Apakah keluargamu senang melakukan kerjasama? Apa saja kegiatan kerjasama yang keluargamu lakukan? Ayo mengamati. Udin memiliki kebutuhan yang berbeda dari kakak. Udin membutuhkan baju kecil yang nyaman. Udin butuh popok. Udin juga butuh selimut. Hari ini ibu dan ayah mengajak Mutiara berbelanja kebutuhan Udin.
Ayah berjanji Mutiara juga akan diberikan pakaian baru. Mutiara senang sekali. Mutiara sudah memiliki banyak pakaian. Udin belum punya banyak pakaian. Saat berbelanja, ayah dan ibu membelikan lebih banyak pakaian untuk Udin. Mutiara tidak iri. Mutiara membantu memilihkan baju lucu untuk Udin. Baju baru Udin sudah selesai dicuci. Ibu akan memasukkan baju-baju Udin ke lemari. Udin belum memiliki lemari sendiri. Baju Udin disimpan di lemari Mutiara. Ibu menghitung ada 10 baju Udin. Baju Mutiara ada 30. Berapa banyak semua baju yang ibu simpan di lemari Mutiara? Nah, tadi dalam video pembelajaran kita juga belajar mengurang, bagaimana mengurang benda, bagaimana menjumlah. Sekarang kita akan mengulangi lagi bagaimana kita mengurang benda. Ya, kita masih tetap menggunakan pensil warna, ya, pensil warna kayu dan tentu saja pensil warna cair. Ini kira-kira ada semua pensil warna, ya. Ini kita akan hitung jumlahnya. Kita akan hitung bersama-sama berapa jumlah pensil warna yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi semua pensil warna ini ada 18. Nah, sekarang dalam pensil warna ini ada pensil warna cair, ada pensil warna kayu. Kita akan menghitung berapa jumlah pensil warna kayu. Nah, bagaimana caranya? Semua pensil warna ini ada 18. Sekarang kita akan memisahkannya antara pensil warna kayu dan pensil warna cair. Kita akan mengetahui berapa jumlah pensil warna kayu yang kita miliki. Tadi ada 18. Ya, ada 18. Sekarang kita akan tahu berapa jumlah pensil warna kayu. Kita akan pisahkan antara yang kayu dan cair. Ini adalah yang cair, yang 18. Yang cairnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 18 kita kurang 10. Ini 18 kita kurang 10. Tinggal ini. Berarti ini yang kayu. Kita akan menghitung berapa yang kayu. 18 kita kurang 10. Jadi kita keluarkan pensil warna cairnya, tinggal pensil warna kayu. Kita akan menghitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 pensil warna kayu. Kita bisa menyebutkannya 18 kita kurang 10 sama dengan 8. Nah, begitu cara mengurangi. Kalau menjumlah, kamu jumlahkan semua, 10 ditambah 8, kamu hitung jumlah semuanya, akan dapat 18. Nah, Ibu rasa anak Ibu sudah mengerti, sudah paham, karena kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Nah, baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai sini pembelajarannya. Kemudian Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan, jika anak-anak ingin keluar rumah, menggunakanlah masker dengan baik. Kemudian rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun tentunya. Kalau anak-anak bepergian, bawalah hand sanitizer atau tisu basah supaya tanganmu tetap terjaga kebersihannya, terhindar dari penyakit. Kalau ada kerumunan orang ramai, sebaiknya anak-anak menghindari, ya, menjauh dari kerumunan orang ramai. Jangan kita mendekat. Kemudian jagalah jarak dengan orang lain. Ya, saat kita berdiri antri atau saat berbicara atau saat duduk di tempat ramai, kita harus menjaga jarak dengan orang lain kira-kira 1-2 meter. Kalau anak-anak ingin berolahraga di luar rumah, tetaplah menggunakan masker dengan baik. Setelah itu sampai ke rumah, cucilah tanganmu sebelum kamu masuk ke dalam rumah. Kemudian makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Makan lauk pauk seperti ayam, daging, telur, tahu dan tempe. Kemudian makanlah sayur-sayuran,
buah-buahan. Anak-anak ibu yang biasanya malas makan sayur, malas makan buah, sekarang harus mau makan sayur dan buah supaya badanmu tetap sehat. Kemudian minumlah susu. Nah, jika anak-anak tidak ada keperluan yang penting sekali untuk keluar rumah, tetaplah berada di rumah. Anak-anak ibu bisa menonton TV, karena di dalam TV ada juga materi pembelajaran yang disajikan. Atau bagi anak-anak ibu yang belum bisa membaca, belum lancar membaca, rajin-rajinlah untuk belajar membaca, supaya kamu bisa lancar membaca seperti teman-temanmu yang lain yang sudah lancar. Supaya kamu juga bisa sama pintarnya, sama hebatnya dengan teman-temanmu yang lain. Nah, bagi anak-anak ibu yang sudah lancar membaca, juga harus banyak membaca. Bisa membaca koran, bisa membaca majalah, komik, buku cerita. Tentu saja harus membaca buku pelajaran, ya, supaya kamu juga jauh lebih pintar, jauh lebih hebat. Nah, kemudian juga bisa juga anak-anak ibu di rumah membantu ibu di rumah, ya, membantu merapikan rak buku, membantu merapikan meja belajarmu atau rak sepatu, atau bisa juga merapikan meja tamu, atau yang lebih bagus lagi kamu bisa membantu ibumu di dapur sambil belajar. Seperti apa? Seperti biasa, kita akan menghitung berapa jumlah sendok, hitunglah jumlah garpu, kamu bisa menjumlahkan berapa jumlah semuanya. Baik anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang ibu terangkan bisa anak-anak ibu pahami, bisa anak-anak ibu mengerti. Kemudian juga bisa membuat anak-anak ibu lebih pintar, lebih hebat dari yang kemarin. Nah, tetaplah semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di buku berikutnya, tema berikutnya. Kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran yang baru. Sampai jumpa lagi.